Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Triwulan dari Muko Agung. Saya mahasiswi semester 2 jurusan Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Sultan Amir Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asas-asas fikih jinayah, yaitu asas retroaktif dan tempat berlakunya hukum pidana Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih jinayah yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Mahmuda MH. Baik, langsung saja. Hukum pidana Islam menurut syariat Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap muslim dimanapun berada. Karena bagi orang yang beragama Islam adalah hukum yang harus dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan pada ajaran agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kenyataannya masih banyak umat Islam yang belum tahu dan paham betul tentang apa dan bagaimana hukum pidana Islam itu serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Sebagian dari umat Islam barangkali belum mengetahui bahwa ada ajaran Islam. Terdapat satu aspek hukum, yakni hukum pidana Islam yang nilai pengalamannya sama dengan aspek hukum yang lain seperti ibadah, munakahat, muamalat, dan lainnya. Kemudian kita masuk kepada materi analisis terhadap penerapan asas retroaktif dalam hukum pidana Islam. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, dasar pemikiran berlakunya asas retroaktif dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam tidak ada perdebatan mengenai apa sebenarnya tujuan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam adalah subsistem dari sistem hukum Islam secara umum, sehingga tujuan hukum pidana Islam sama dengan tujuan hukum Islam secara umum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya atau kerusakan dalam kehidupan manusia. Bila dilihat dari segi keluasan cakupannya, ada maslahat yang lebih umum daya cukupnya dan sebaikannya ada yang lebih sempit. Dari sinilah kemudian dikenal adalah istilah maslahat yang bersifat umum dan maslahat yang bersifat khusus, yang penentuannya tidak bias ditentukan secara tegas, karena harus melihat perbandingan dalam kasus per kasus. Maslahat yang lebih umumnya daya cukupnya disebut dengan maslahat umum, dan yang lebih sempit akan disebut sebagai maslahat khusus. Dalam hukum Islam terkadang terjadi konflik antara dua maslahat, baik konfliknya berupa maslahat khusus dengan maslahat umum, satupun konflik antara masing-masing maslahat tersebut sendiri. Menganalisis penerapan asas retroaktif dengan kriteria pertama sebagaimana tersebut, hal ini tidak bias dilakukan sebelum terjadinya kasus konflik. Oleh karena itu, penerapan asas retroaktif dilihat dari dianalisis dengan kriteria yang kedua dan ketiga. Penerapan asas retroaktif bias didekati dengan melihat keluasan cakupan maslahat yang berkenan dengannya. Penerapan asas retroaktif bertujuan untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum, baik perlindungan individu dari kewenangan penguasa di satu sisi dan perlindungan atas kepentingan atau ketertiban umum di sisi yang lain. Keduanya merupakan maslahat yang harus ditegakkan. Menentukan mana yang harus dilakukan, maka bias dilihat dari keluasan cakupan masing-masing maslahat. Larangan retroaktif menyangkut maslahat dari individu, sedangkan penerapan asas retroaktif dilakukan demi kepentingan maslahat masyarakat secara umum yang telah terjadi menjadi korban baik langsung atau tidak. Maslahat dalam penerapan asas retroaktif sepanjang dilakukan demi kepentingan masyarakat luas, lebih luas cakupannya bila dibandingkan maslahat larangan retroaktif yang hanya menyangkut individu. Oleh karena itu, yang harus dimenangkan adalah maslahat umum dan maslahat khusus harus dikalahkan. Kemudian, bila tujuan pemidanaan ini dikaitkan dengan penerapan asas retroaktif, maka penerapan asas retroaktif bisa dikatakan selaras dengan tujuan tersebut. Maka penerapan asas retroaktif tentu tidak dilakukan kecuali jika keadaan benar-benar menghendakinya. Fakta bahwa penerapan asas retroaktif seringkali dikaitkan dengan teori pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa yang sedang dikejar adalah aspek keadilan atas korban.
baik langsung maupun tidak, yang jumlahnya biasanya banyak. Oleh karena itu, dari sisi keadilan, asas retroaktif bisa dikatakan justified. Sisi pencegahan umum, penjatuhan hukuman melalui asas retroaktif jelas bisa menimbulkan dampak pencegahan umum. Ketika terjadi penerapan asas retroaktif yang menyimpang dari kebiasaan hukum pidana Islam, masyarakat pasti terpancing perhatiannya dan melihat atau mengikuti hukuman apa yang dijatuhkan, sehingga masyarakat dapat belajar dari kasus tersebut yang nantinya tergerak untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Sebab jika melakukan hal yang sama seperti pelaku, mereka pasti dikenai hukuman juga. Konteks hukum pidana Islam seringkali dikatakan bahwa takzir adalah jenis jarima yang penentuan dan hukumannya menjadi hak pemerintah. Abu Zahra keberatan dengan anggapan mengenai hak tersebut sebab kenyataan dalam fikih menunjukkan lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa secara jarima yang melanggar hak manusia, baik sudah ada nasnya atau belum. Jika ada tuntutan dari pihak korban, maka jarima tersebut wajib diadili dan dihukum dengan hukuman yang dapat mewujudkan keadilan pada korban. Dalam hal ini, para ahli fikih sepakat bahwa wali al-amr tidak boleh menolak untuk mengadilinya, sehingga penentuan jarima dan penjatuhan hukuman bukan lagi sebagai hak baginya, tapi kewajiban. Sedangkan untuk jarima yang hanya melanggar hak Allah, maka wali al-amr harus menghukumnya, dan jika hanya merupakan dosa kecil, maka wali al-amr boleh menghukumnya dan boleh tidak, tergantung pertimbangan kemaslahatan. Berdasarkan ketentuan di atas, asas retroaktif terkadang bahkan bisa menjadi sarana untuk melaksanakan tugas wali al-amr dalam menjaga ketertiban dan menghindari kerusakan pada masyarakat. Hal ini terjadi misalnya ketika ada tuntutan para korban kejahatan, padahal kejahatan tersebut belum diatur dalam hukum pidana Islam. Dalam kondisi yang seperti ini, pihak pemerintah tidak boleh mengabaikan hak para korban begitu saja, tapi ia harus menerobos ketentuan hukum pidana Islam tersebut demi terwujudnya keadilan, yang salah satunya adalah dengan menerapkan asas retroaktif. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang posisi atau kedudukan asas retroaktif dalam hukum pidana Islam. Penggunaan metode istihsan dalam masalah asas retroaktif harus diuji dan dapat dinyatakan valid terlebih dahulu. Hal ini karena metode istihsan ada syarat-syarat penggunaannya. Tentu tidak ada gunanya berbicara terlalu jauh mengenai asas retroaktif melalui metode istihsan. Sedangkan boleh tidaknya metode istihsan digunakan untuk menganalisis asas retroaktif masih belum jelas. Istihsan adalah memisahkan suatu masalah hukum pidana Islam dari masalah-masalah lain yang serupa dengannya. Pemisahan ini tentu menghendaki adanya dalil atau alasan tertentu yang memberikan legitimasi agar metode pemisahan ini bisa dianggap valid dalam proses penetapan hukum pidana Islam. Dasar pemikiran yang dapat memberi justifikasi teoritis penerapan asas retroaktif dalam hukum pidana Islam adalah karena asas retroaktif dapat lebih mewujudkan kemaslahatan. Ketika maslahat yang ada dalam penerapan asas retroaktif lebih luas cakupannya dan lebih bersifat pasti kemungkinannya terwujudnya, maka asas retroaktif boleh diterapkan demi mewujudkan tujuan hukum pidana Islam. Dilihat dari alasan pemidanaan, penerapan asas retroaktif dalam hukum pidana Islam lebih condong kepada alasan keadilan. Di samping alasan lainnya juga ikut terwujud dengan sendirinya. Kemudian terakhir kita masuk kepada kesimpulan materi, yaitu asas retroaktif sebagai asas bersifat pengecualian. Adapun kaidah fikih yang menyatakan untuk menentukan boleh tidaknya asas ini diterapkan dalam hukum pidana Islam. Penentuannya bukan dengan mempertentangkannya dengan kaidah fikih atau kaidah usul tersebut, tapi dengan melihat korelasi kemaslahatan yang merupakan tujuan. Apabila asas retroaktif ternyata lebih bisa mewujudkan kemaslahatan, maka asas retroaktif dapat diterapkan dengan melalui metode sebagai pengecualian atas asas retroaktif. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.